kita diskusi yang baik-baik aja ya. Jadi gini Bung, ketika kemudian Nabi Yakub meramalkan keturunannya, 12 keturunannya, sampailah di masa dia meramalkan Benyamin. Apa kelakuan Benyamin kelak? Kelakuannya seperti kemudian serigala yang mencuri hasil curiannya, lalu kemudian diserahkan kepada bangsa lain. Saya ingin tahu dari saudara, siapa keturunan Benyamin yang Anda kenal? Silakan. Saya tidak tahu. Oke, tak ajarin ya. Terima kasih Anda sudah jujur bahwa Anda tidak mengenal keturunan Benyamin. Di dalam Kejadian 49, Bung, ketika kemudian Yakub memanggil satu persatu anaknya dan meramalkan, menubuatkan masa depan anaknya, Yakub mengatakan, Benyamin, kelak nanti keturunanmu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika Yakub memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, kalau kita mencari akarnya, di dalam Filipi 3 jelas sekali Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Saya ingin meng-cross-check kembali kesadaran saudara. Tadi di Kejadian 49, keturunan Benyamin itu berlaku seperti apa? Berlaku seperti singa. Singa atau serigala, Bang? Oh, singa dong. Tapi kenapa di dalam yang tertulis itu bukan singa tapi serigala? Yang jelas itu seperti keturunan Benjamin itu, buktinya sekarang. Bisakah ditaklukkan sekarang Israel itu? Itu kan Lion of Judah itu, singa dari Yehuda. Saudara, Lion of Judah itu, Bang Suma. Baik. Kalau bisakah dikalahkan itu? Gantian kita ya. Kalau Kejadian 49 nomor 9, Yehuda seperti anak singa. Betul, itu Yehuda. Yang saya maksud ini Benyamin, Bang. Yehuda kan kakak, Benyamin adik. Kalau Yehuda seperti anak singa, kalau Benyamin seperti serigala. Nah, di dalam Filipi 3, di situ Paulus mengaku, aku dari suku Benyamin. Nah, suku Benyamin ini berlaku seperti apa? Lah, itu saya tidak tahu. Yang jelas itu keturunan dari Yakub itu kan 12 suku Israel itu. Iya, betul. Nah, betul. Salah satunya adalah singa dari Yehuda, itulah Israel. Kalau sekali lagi ya Bang ya, saya ceritakan kepada saudara, ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu, wahai anak-anakku yang 12 orang. Maka di data nomor 2, berkumpullah kamu, dengarkanlah wahai anak-anak Yakub, dengarkanlah Israel ayahmu. Ayahmu Israel ingin meramalkan dan menubuatkan nasib keadaan keturunanmu kelak. Ruben, kau adalah anak pertama. Kau adalah anak sulungku. Perlakuanmu dan kekuatanmu serta kegagahanku itu sudah ada padamu. Itu untuk Ruben. Nah, sekarang giliran kalian berdua. Engkau Simeon dan Lewi, senjatamu adalah alat kekerasan. Itu. Lalu dipanggil lagi anak yang ketiga, anak yang keempat, Yehuda. Kamu nanti akan dipuji dan dipuja oleh saudaramu. Kamu berlaku seperti anak singa dan seterusnya. Lalu dipanggil lagi anak selanjutnya. Dipanggillah Sebelon. Wahai Sebelon, kamu itu lebih memilih diam di tepi pantai. Lalu dipanggil lagi yang lain. Wahai Isakar, kamu itu seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Dan engkau engkau akan mengadili bangsa sebagai salah satu suku dari Israel. Itu Dan. Nah, kamu Gad, kamu akan diserang dari gerombolan-gerombolan yang menyerang, dan kamu akan menyerang tumit mereka. Lalu dipanggil Asher. Asher, kamu akan kaya raya, kamu makananmu akan melimpah ruah. Naftali itu kamu seperti rusa betina, kamu itu anak-anakmu itu akan cantik dan indah. Yusuf, kamu seperti pohon yang buah-buahannya muda dan indah dimakan, enak dimakan. Lalu dipanggil yang terakhir kemudian, Benyamin, kamu adalah seperti serigala.
seperti serigala. Saya ulang, kamu adalah seperti serigala. Itu diterangkan di Kejadian nomor 27. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi yang mengaku keturunan Benyamin itu siapa? Paulus. Paulus ini dikatakan kalau dia dari Benyamin itu berlaku seperti apa, Bang? Bisa ditelaah lagi tuh ayat itu. Kalau memang Paulus mengaku dia keturunan Benyamin. Ada. Bisa jadi bukan. Ya, tidak bisa. Karena kenapa? Di Kisah Para Rasul juga, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus juga mengaku dengan valid di sana bahwa dia adalah dari Benyamin. Gak bisa lagi kita mengelak. Gak bisa lagi Anda mengelak, dan Anda tidak bisa menutupi bahwa memang Paulus itu adalah keturunan dari Benyamin. Ini pengakuan mulutnya sendiri loh. Dia katakan gini, aku ini Paulus. Tunggu, sabar. Aku ini adalah Paulus, ya. Aku lahir sebagai orang yang bersunat pada hari ke-8. Aku dari bangsa Israel, dari keturunan Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian keagamaanku, aku adalah orang Farisi. Jadi Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Benyamin tadi diramalkan kelakuannya seperti apa, Bang? Serigala ya, oke. Serigala yang buas. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar waspada kepada siapa, Bang? Kepada singa, kepada keledai, kepada buaya, atau kepada serigala? Ya, serigala yang buas. Oke, serigala. Termasuk kepada ajaran sesat. Iya. Serigala kan? Termasuk ajarannya Bang Suma itu. Iya, boleh. Silakan aja Anda tuduh. Silakan aja. Sekarang Anda akui dulu bahwa Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Betul? Loh, kok waspada kepada Paulus sih? Kan serigala. Iya, ajarannya kepada Paulus supaya Paulus nyampaikan itu waspada terhadap serigala yang buas. Ajaran sesat itu. Bukan begitu. Sekarang kita jujur-jujuran aja dulu. Di mana antara baginda Rasul Muhammad SAW dengan Paulus yang adalah keturunan Benyamin? Coba jujur dulu. Baginda dengan Paulus. Iya. Maksudnya siapa di antara keduanya yang adalah keturunan Benyamin? Ya, kalau disandingkan dengan baginda ya Benyamin. Oke. Paulus. Bukan. Paulus, bagus. Duduk yang tenang dulu ya, Bang ya. Duduk yang tenang. Minum air satu gelas dulu, usap dada Anda. Oke. Kita udah sampai kepada kesimpulan bahwa keturunan Benyamin itu adalah serigala. Nah, sekarang bisa tidak saudara saya membuktikan kepada saya bahwa bukan Paulus yang mengambil kitabnya orang Yahudi lalu merampasnya lalu membagi-bagikannya kepada non-Yahudi? Gimana ceritanya itu mengambil kitab Yahudi, merampas? Dari mana kemudian orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi dan mengatakan itu adalah perjanjian lama? Bagaimana ceritanya, Bang Suma? Kitabnya Yahudi itu kitab kami. Nah, itu dia. Saya tepuk tangan dulu untuk itu, Bang. Saya tepuk tangan untuk itu, Bang. Jadi, saudara, boleh tidak saya mengatakan Anda ini bukan Bani Israel? Boleh enggak? Bani Israel. Saya Bani Israel rohani. Nah, itu dia. Tepuk tangan lagi buat Anda ya. Oke, duduk yang tenang abangku, santai, rileks, atur nafas. Yang dimaksud Bani Israel itu Bani Yakub atau non Bani Yakub? Bani Israel ya Bani Yakub. Oke, tepuk tangan lagi kita ya, Bang. Biar lagi semangat kita belajarnya gitu ya. Jadi saudara secara jasmani, secara silsilah keturunan toh? Oh, kan memang hanya itu, Bang. Nggak ada rohani-rohanian, nggak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa nanti ke depannya ada Israel rohani. Yang ada ke depannya adalah serigala nyamar Israel atau domba. Itu dulu. Serigala nyamar Israel. Domba. Iya. Anda coba baca di dalam Yeremia 50:17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub, Bang. Jadi kalau bukan Bani Yakub, menyamar Bani Yakub berarti serigala nyamar domba. Setuju enggak? Itu
itu jelas beda, Mr. Suma. Oke, baik. Yang tadi itu pun kalau itu pun kalau benar tadi Benyamin itu adalah serigala yang buas. Lalu saya bantu. Bang Suma nggak boleh terlalu tega kepada saudaranya sendiri. Oke, baik. Sekarang saya bantu. Siapa yang kemudian mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi? Rasul mengajarkan dirinya? Iya, sebagai rasul untuk non-Yahudi. Itu tidak pernah saya dengar itu dan membacanya itu mengajarkan dirinya sebagai rasul. Baik, saya tepuk tangan lagi untuk Anda ya. Anda ternyata orang banyak cerdas. Banyak kali tepuk tangannya untuk saya ini. Enggak apa-apa Bang. Saya salut. Ternyata Anda ini adalah orang yang cerdas gitu ya. Nah, cerdas? Iya, Anda cerdas. Jangan. Saya orang gitu, mau belajar. Oke, kalau begitu Anda cerdik. Oke, baik. Baik. Nah, gini. Satu. Bukan cerdik. Loh, kan ada perintahnya, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti merpati. Salah Bang. Cerdik seperti ular. Benar ya? Tepuk tangan lagi buat Abang. Abang ini orang cerdik. Salut Abang. Jadi ketika kemudian Paulus mengatakan dirinya sebagai orang Farisi, dia mengatakan dirinya orang Benyamin. Lalu di nubuatannya keturunan Benyamin akan merampas kemudian lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Israel. Kita melihat bagaimana Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8. Dia mengatakan bahwa aku diutus untuk non-Yahudi, Bang. Apa yang dibawa kemudian Paulus keluar dari Yahudi? Adakah harta rampasan yang dibawa keluar untuk dibagi-bagikan ke non-Yahudi, Bang? Ada. Apa itu, Bang? Rampasannya bukan materi, tetapi rampasannya adalah orang-orang yang diselamatkan melalui pemberitaan Paulus. Masya Allah. Iya, bukan rampasan harta benda. Iya. Betul. Jangan diketawain. Enggak, bukan, saya malah tepuk tangan. Yang ketawa itu host. Itu ngolok. Salah dia. Itu ngolok. Ya, host itu. Ini nggak boleh tertawa, tepuk tangan aja. Ngolok itu. Iya. Jadi yang dinubuatkan di Kejadian 49 itu memang bukan harta, Bang. Bukan harta. Dia menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasan. Rampasan ini adalah hak kepunyaan Bani Yakub yang dirampas, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada non-Israel. Sekarang gini, apa yang ada pada diri saudara yang adalah merupakan murni kepunyaan Bani Yakub? Silakan. Kepunyaan Bani Yakub. Ya, yang ada pada saya itu adalah kebenaran itu yang akan saya bagi-bagikan termasuk kepada Suma. Oke, baik. Kalau kitab Anda, jangan tertawa, nanti tersinggung dia lari nanti. Oke, kalau yang Anda sebut kitab Perjanjian Lama itu milik kepunyaan siapa? Kepunyaan. Oh, kok ada kepunyaan? Iya, saya tanya, yang Anda sebut Perjanjian Lama itu wahyu Tuhan yang datang khusus untuk siapa? Khusus untuk? Ya. Taurat itu Taurat itu untuk siapa? Jadi gini, itu begini. Ya. Jadi tadi apa? Anda cerdik seperti ular, betul. Silakan. Tepuk tangan dulu. Aduh. Coba diulangi tadi. Iya, kan saya katakan kepada Anda bahwa Benyamin alias serigala ini merampas milik kepunyaan Bani Yakub lalu membagi-bagikannya kepada bukan Bani Yakub. Saya bertanya, dari mana Perjanjian Lama ini Kristen punya, sementara Kristen bukan Bani Yakub? Yang saya tahu itu, mengapa itu masuk dalam Bible kami, kitab suci kami, karena itu dari awalnya bahwa Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu juga yang nusul di Perjanjian Baru itu. Ya, oke. Bukan itu di dalam perjanjian lama, nubuatan. Itu adalah hak kepunyaan. Benang merahnya begitu, Pak Suma. Oke, baik. Memang harus ada benang merah. Karena ada yang menyambung. Jangan benang putih.
Iya, karena ada yang menyambung, mengambil, lalu membagikan. Harus ada nih, harus ada serigala yang mengambil harta rampasan, lalu membagikan. Memang harus nyambung. Maka muncul pertanyaan, siapa oknum yang mengambil hak kepunyaan Bani Israel dibagikan kepada non-Israel? Itu yang saya tidak pahami, Mr. Suma, karena kalau itu dikaitkan dengan yang dirampas itu dengan keselamatan itu, rencana penyelamatan itu kayaknya dua hal yang berbeda. Baik. Oke, izinkan saya menguraikan. Di dalam Yeremia 31 sampai 36, hukum Taurat itu adalah hak perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Ulangan 6, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Ulangan 33, hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan itu hanya untuk Bani Yakub dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Berarti hukum Taurat yang kalian sebut perjanjian Lama itu adalah hak milik dari Bani Yakub. Pertanyaan saya, siapa yang mengantarkan perjanjian Lama sampai ke Romawi sehingga hari ini menjadi bagian dari kitabnya non-Yahudi? Allah. Pura hilang jaringan ini. Silakan dijawab, Bang. Kenapa dia diam? Silakan. Mungkin jaringannya itu pura-pura hilang. Enggak. Jaringan saya bagus. Bagus. Iya, bagus. Cuman oleng sedikit. Tepuk tangan dulu biar semangat. Oh, enggak oleng. Jadi gini, Mr. Suma, saya tidak paham itu yang sedang dicerahkan ke saya itu, karena tidak bisa dibedain itu ya antara yang jasmani dan rohani itu. Tadi satu sisi bicara Yakub, sisi yang lain bicara Benjamin. Itu. Nggak gini ya kan? Iya, gini. Memang Anda harus berlaku cerdik seperti ular gitu ya. Ketika kemudian narasi yang saya bangun, hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Elohim yang datang kepada Bani Israel kemudian itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Orang pertama yang mengaku sebagai pengikut Yesus itu adalah orang Roma. Maka muncul pertanyaan dari Bang Suma, siapa di antara Bani Israel yang mencoba mengambil harta dari Bani Yakub dan membagikan kepada Romawi? Saya tidak tahu. Siapa yang mengaku rasul untuk non-Yahudi? Tidak ada yang mengaku rasul. Tadi, oh ya saya lupa, sorry, saya mohon maaf, saya lupa. Di dalam kitabnya Paulus dikatakan, Galatia 1 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Paulus mengaku bahwa aku adalah rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Begitu juga di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku bahwa dia adalah rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, adakah Bani Israel yang tidak bersunat? Saya tidak tahu. Nggak ada. Lalu siapa bangsa yang berdampingan dengan Bani Israel, bangsa bersunat, yang berdampingan dengan bangsa yang tidak bersunat pada saat itu? Siapa bangsa yang tidak bersunat yang berdampingan dengan Yahudi? Saya bingung ini, Mr. Suma, karena mau bicara sunat, ini sunat apa ini? Bani Israel, Bang, di dalam Kejadian 17 nomor 7 karena nomor gini, 8. Kalau sudah perjanjian baru itu, hukum Taurat sudah digenapi, dipenuhi oleh Yesus, sudah datang. Sunat juga tidak lagi sunat lahiriah, tapi sunat jasmani. Itu Anda dapatkan informasinya dari mana, Bang? Ya di Bible lah. Ya, dari mana informasinya, Bang? Ya itu kan selalu kalian mengkanter ke orang-orang Kristen bahwa dengan matinya Yesus.
Di kitab saudara kan ada 14 kitab tuh yang berasal dari orang Benyamin tadi yang ngaku sebagai serigala. Itu ada saya akan cek lagi tuh ya, orang dari Benyamin itu ya. Apa betul Paulus itu suku Benyamin atau gimana? Ya, kalau Anda tidak percaya dengan Paulus ini bahaya. Bahaya itu, Bang. Iya, saya enggak perlu percaya Paulus. Ngapain saya percaya Paulus? Saya percaya Yesus yang diberitakan Paulus. Ya, saya percaya Yesus yang diberitakan Paulus. Oke. Maksudnya apa ini? Ngapain saya mau percaya Paulus? Kalau Paulus mengatakan Yesus mati untuk menghapus dosa, Anda percaya? Saya percaya. Yang Anda percaya di situ Yesus atau Paulus? Ya, karena itu penulis Alkitab itu kan Anda dengan tuntunan Roh Kudus. Ular. Pantas dapat tepuk tangan dari Bang Suma. Ya, karena beda kita, Mr. Suma beda kita. Karena iya, Abang cerdik, saya salut. Abang saya ini cerdik. Nah, gini, Alkitab itu ditulis oleh orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus, bukan Paulus. Oke, baik. Gini, Bang. Sepengetahuan abang saya, sebelum kemudian ada Kristen di Indonesia, ada Islam di Indonesia, kita menerawang jauh 2000 tahun yang lalu, yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi ini bangsa mana? Berdampingan dengan orang Yahudi ya, saya itu lost sejarah saya itu. Yang menjadi kaisar di tengah-tengah tanah Yudea pada saat itu kaisar dari mana? Kaisar Romawi. Bagus, tepuk tangan untuk abang. Adakah kitab dari para nabi yang datang kepada Yahudi yang diwahyukan untuk bangsa Romawi? 1, 2, 3. Datang kepada Yahudi diwahyukan ke bangsa Romawi. Adakah nabi campur aduk itu? Sabar. Adakah nabi yang menerima wahyu dari Tuhan? Nabi Yahudi yang menerima wahyu dari Tuhan, di mana wahyu itu diwahyukan untuk orang Roma yang hidup bertetangga berdampingan dengan Yahudi? Adakah? Yang saya tahu itu hanya satu yang menerima wahyu sehingga ditulislah kitab wahyu itu, Revelation. Oke, baik. Anda cerdik. Itu, tepuk tangan dulu. Anda cerdik, hebat. Itu molok itu. Saya ulang. Di antara kitab yang ada di orang Yahudi, Taurat, Kejadian, Imamat, dan 5 poin ini, kemudian Yeremia, Yesaya, Yehezkel, Daniel, kemudian Yesaya, apalagi Samuel, Zakaria. Adakah di antara kitab-kitab ini diberikan kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, diperintahkan mereka untuk diberikan kepada kekaisaran Romawi? Adakah? Sepertinya tidak ya. Tidak ada. Ya Allah ya Karim, abangku cerdik kali, pintar. Ya Allah, aku kasih hadiah dulu Buya. Abangku ini, aku gemes sama abang. Mampus lah sudah. Dapat lah kan. Nah sekarang gini, kalau abang sudah mengakui bahwa tidak ada kitab-kitab Yahudi ini diperuntukkan untuk kekaisaran Romawi, lalu kenapa hari ini perjanjian lama ada di kitabnya orang Romawi? Coba bang, 1, 2, 3. Kitabnya orang Romawi. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Masa kitabnya orang Romawi sih? Kitabnya orang Romawi itu sekarang perjanjian lama, betul atau tidak? Bukan ya? Tepuk tangan buat abang. Abangku cerdik sekali, ya Allah ya Karim. Jadi yang dipakai dipatikan itu bukan perjanjian lama bang? Yang dipakai di sana itu adalah Alkitab. Ya itu ada isinya perjanjian lama bang? Ya pasti namanya Alkitab. Allahu Akbar, abangku cerdik kali ya. Aku kasih lagi bang. Ya Allah ya Karim. Ih gemas. Ya Mr. Suma, saya boleh nanya? Nanya terus. Tunggu dulu. Kan kita membahas tentang serigala ini. Nanti kita akan lari ke Islam. Kukuliti juga Islam nanti. Kukuliti pokoknya. Yang Islam adem kalian duduk ya. Yang sopan kalian duduk ya. Yang Islam siap-siap aja kena nanti kalian. Sudah, aku bertanya lagi lah. Sabar bang, kita akan sampai ke sana bang. Kita akan sampai. Tadi saudara saya mengatakan tidak ada satupun kitab yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi Yahudi yang dituliskan untuk kekaisaran Romawi atau untuk Vatikan. Hari ini Anda mengakui bahwa Vatikan menggunakan kitabnya Yahudi.
Pertanyaan saya, siapakah serigala yang merampas kitabnya Yahudi dan membagikan ke Vatikan? 1, 2, 3. Siapa yang merampas kitabnya Yahudi? Ini pertanyaan yang membingungkan ini. Bagus. Subhanallah. Ya sudahlah. Saya tidak mampu menjawab. Ya namanya juga masih mau belajar. Saya bertanya ya Mr. Suma, boleh? Ya, boleh. Saya mau tepuk tangan lagi buat abang, boleh ya? Sekali ya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Allah. Mr. Suma, ya. kan di kelompok ya sama bertanya. Kan di kelompok lo kok udah dikasih, janganlah. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Nah, kan keseringan dari kelompoknya Mr. Suma bahwa kami itu menghujat. Iya. Yang ujung-ujungnya juga di lock up. Tahu di lock up ya? Apa itu? Lokalisasi. Ya, di sel. Oh iya, siap. Di lock up, gitu. Oh iya, siap. Nah, kira-kira kalau judulnya ini kok gue ketawa. Iya, lanjut. Kira-kira judulnya Yesus bukan Tuhan itu atau Allah itu menghujat atau gimana? Oh, pertanyaan yang bagus. Boleh saya tepuk tangan dulu, Bang? Tepuk tangan terus. Ya nggak apa-apa, Bang. Kalau salah kan nggak dibayar pun. Jadi gini, tema kita Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukan Allah. Apakah itu menghujat? Tidak. Justru ini adalah hadiah terbesar yang umat Islam berikan kepada saudara kita Kristen, di mana Kristen itu adalah agama yang dihasilkan dari serigala, Bang. Oke, siap. Saya tambahin ya. Gantian ya. Iya, silakan, Abang. Gimana kemudian yang datang dengan sangat terlambat itu mementakkan, ini saya ulang lagi sama Ibu host tadi, mementakkan itu menurut saya penghujatan. Oke, alasannya? Dari abad pertama mengatakan Yesus itu Tuhan, di abad ke-7 mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oke. Sebelum abad pertama, apakah ada abad sebelumnya, Bang? Lalu abad ke-7? Tunggu, sabar. Sebelum abad pertama, apakah ada abad-abad sebelumnya? Katakan bahwa ada abad 0 begitu. Ya, sebelum Masehi. Oke ya. Nah, sekarang ini Islam nih yang nulis kayak gini. Kita deteksi dulu. Abad sebelum Masehi, Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah atau bukan? Yesus itu Allah sebelum Masehi. Before Christ. Iya. Di mana tertulis itu, Abang? Hati-hati, saya mau tepuk tangan ini. Saya baca bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu adalah yang Allah. Saya tanya sebelum Masehi, Bang. Kalau itu saya ngerti, itu ajaran serigala yang tadi kan. Kita udah final kan tadi di situ. Sekarang yang saya tanya, sebelum Masehi ada nggak pengajaran para nabi Yesus itu adalah Allah? Para nabi. Emang di perjanjian baru itu ada nabi? Yang saya tanya sebelum Masehi. Kalau di perjanjian baru itu kan nabi-nabi palsu. Kalau yang saya tanya adalah nabi asli. Yang saya pahami Mr. Suma bahwa dari awal dan sampai akhir itu Yesus itu sudah Tuhan. Oke, itu ajaran serigala. Saya paham. Nggak apa-apa. Sekarang yang saya tanya, ajaran dombanya ada nggak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana Mr. Suma dapat ajaran domba? Ada memang ajaran domba? Ajaran domba itu kan ajaran Bani Yakub, Bang. Kan tadi sudah dikatakan domba itu adalah Bani Yakub. Domba? Ya, Bani Yakub itu disebut domba, Abang. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba itu Bani Yakub. Ajaran domba. Nah, sekarang saya tanya, ada tidak ajaran domba yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Elohim? Ada nggak? Jadi gini aja supaya sebagai konklusi saya. Oke, silakan. Alfa dan Omega Yesus itu Tuhan. Ajaran siapa tuh, Bang?
Ya, ajaran kekristenan, ajaran yang diajarkan Tepuk tangan Yesus. buat abangku ini. Oh, keren kali lah. Dok. Aku kasih dah. Gemes deh abang ini. Pintar anaknya, cerdik. Kita sudah selesai tadi abang. Kalau itu kita udah selesai. Itu ajaran serigala. Udah selesai. Yang saya tanya ini adalah ajaran Bani Israel yang mengajarkan kemudian dari nabi-nabi Israel bahwa Yesus anak Maria itu adalah Elohim. Itu tertulis di mana bang? Yesus anak Maria itu Elohim. Ya. Ya lihat saja di perjanjian baru itu ketika dia lahir. Aduh, abang, tepuk tangan atau tertawa ini? Tertawa sajalah. Tertawa. Di mana abang ini? Kita sudah sepakat tadi bahwa tidak ada hukum yang datang kepada para nabi Yahudi yang diwahyukan atau dinuzulkan kepada para nabi untuk orang-orang Roma yang hidup bertetangga dengan Yahudi. Nggak ada. Tiba-tiba hari ini Vatikan menggunakan kitabnya Yahudi. Itu adalah hasil rampasan. Itu kita final di situ, kita tinggalkan. Nah sekarang Anda bertanya tentang Islam. Mau rampasan yang jelas Alkitab itu adalah panduan kami orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya tepuk tangan gitu dong. Jadi abang ini mengakui bahwa mau rampasan kah, mau curian kah, hasil rampokan kah, yang jelas kitab itu yang membimbing kami menjadikan anak Maria itu Tuhan, betul? Nah, dan jadi problem adalah dari kelompoknya Suma yang keberatan. Oke, tepuk tangan dulu kalau gitu ya. Lalu muncul Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sekarang kita itu ukur. menghujatkan. Oke. Kita ukur dulu. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Jawablah. Siapa Yesus menurut Yesus, Bang? Supaya Islam ini kita adili. Hari ini kalau Islam salah menurut Yesus, saya sendiri yang akan menyunat semua manusia dewasa yang ada di Islam. Silakan bang. Ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Tepuk tangan atau tertawa? Yesus itu. Bang, tertawa atau tepuk tangan? Tidak usah, lanjut aja. Oke. Ini yang tepuk tangan siapa? Orang bilang nggak usah. Jadi kalau Islam datang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tolak ukurnya harus ke Yesus. Yesus, saya mau tanya kepada abang, apakah abang ini adalah Tuhan? Apa jawaban Yesus? Gini. Karena dari munculnya abad 7, iya. Apakah ketika itu Mr. M itu nanya kepada Yesus seperti itu? Seperti narasinya Mr. Suma. Dia nggak nanya, tapi dia mendapatkan ilham dari langit. Itu simulasi yang tidak head to head itu. Oke. Rasulullah Muhammad Mr. Suma mengarang tuh. Saya jawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan ilham dari Allah dengan Isa atau manusia yang datang kepada Bani Israel berkata apa? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jadi begini, menurut Mr. Suma, saya interrupt saja dulu ya. Bagaimana ceritanya? Kenapa katanya itu dari Allah ke Jibril lalu ke Muhammad? Ini kok dari Allah ke Muhammad lagi, gimana? Iya, karena Allah itu yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang mengutus Isa alaihissalam. Maka terlepas Isa itu Tuhan atau bukan Tuhan, yang mengetahui itu adalah sang pengutus. Sang pengutus memberitakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang mereka sembah itu adalah hanya manusia ciptaanku. Dan ketika ia datang, dia mengatakan bahwa aku hanyalah utusan untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu di Islam bang, di abad ke-7. Sekarang kalau di Islam abad ke-7 mengatakan Isa itu hanya utusan Tuhan, dia bukan Tuhan, maka jangan tanya ke mimbar gereja, karena mimbar gereja dihasilkan dari hasil serigala. Tapi tanya kepada Yesus langsung, siapakah engkau wahai Yesus? Yesus harus menjawab, memberikan klarifikasi nih.
Saya tanya Yesus sekarang. Bang Yesus, aku mau tanya, menurut Bang Yesus itu apa sih sebenarnya? Tuhan kalau atau begitu, utusan Tuhan? Mister Suma, kalau begitu narasinya, saya mau tanya Muhammad juga ini. Benarkah si Allah mengatakan seperti itu samamu, Mister Ya, M? benar jelas itu. Ya, boleh juga saya mengatakan tadi bahwa itu tidak benar seperti itu. Nah, sekarang mari kita tanya Yesus. Saya tidak tanya abang, tanya Yesusnya. Yesusnya mengakui dirinya sebagai apa? Itulah yang paling benar. Di mana Yesus mengakui sebagai apa? Loh, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Ilah yang benar. Itu dan dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Itu Yesus yang mengatakan seperti itu atau Yohanes? Yesus yang mengatakan itu menurut pengakuan Yohanes. Anda tidak percaya? Ya itu derita abang. Tetapi yang jelas, kitab yang Anda genggam hari ini, Yesus diberitakan berkata, dan mengenal Yesus yang engkau utus, berarti dia bukan Tuhan bang, berarti dia bukan Allah, ternyata dia utusan. Salah nggak Islam? Ya, kalau apa salah kalau dibilang utusan? Memang itu mementahkan Yesus sebagai Islam Tuhan. Kalau mengatakan Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Ya, salah saya hanya mengatakan, saya hanya bilang itu menghujat. Apanya yang dihujat abang? Yesus mengatakan dirinya bukan Yesus Tuhan. itu dari sononya Tuhan, dia dari atas. Kata siapa dari sononya Tuhan? Lalu datang abad 7 mengatakan bukan Tuhan. Abang, kata siapa bahwa dari sononya Yesus itu Tuhan? Lah iya, karena dia kan firmannya Bapa itu. Serigala kan, tepuk tangan buat abang. Ya, enggak apa-apa masuk serigala atau mau singa enggak apa-apa. Serigala, Yehuda kalau singa, kalau Benyamin baru serigala. Sekarang begini, kalau abang mengatakan kami salah, mari kita laporkan sama-sama ke pihak yang berwajib. Kita sidang di sana. Saya tidak pernah mau mengatakan salah, tapi itu penghujatan dan kekristenan kalau tidak akan menghujat pernah pun bawa. silakan Anda laporkan. Baru Itu kita bukan tipe kami, Mister Suma, bukan baru tipe di sana kami, tipe kita gelar kalian. perkara. Tipe kalian itu saja itu dikit-dikit menghujat, laporin, daripada kita lalu di hanya lock up. menuduh, menghujat dan seterusnya. Saya hanya mengkanter dalam diskusi ini bahwa bagaimana mungkin yang lahir sangat terlambat itu mementahkan yang sudah ada. Baik. Sekarang patokannya adalah Yesus. Yang mana yang menghujat? Yang mengatakan Yesus itu adalah Allah atau yang mengatakan Yesus itu bukan Allah? Siapa yang menghujat di situ? Kita ingat tolak ukurnya adalah Yesus. Yang menghujat adalah yang tidak sesuai dengan pengakuan Yesus. Saya hanya mau bilang, Mister Suma, bahwa Allah di kalian itu bukan Allah sama dengan Allah di kami. Lalu kenapa Anda komplain dengan judul tema? Jelas ini, jelas mengatakan ini Yesus bukan Tuhan. Kenapa Anda bilang Isa bukan Tuhan? Nah, kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai rujukan? Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Yesus itu bukan ngaku-ngaku karena dia dari sononya Tuhan. Berarti yang ngaku-ngaku Anda. Yesus tidak mengaku Tuhan. Sudah pasti Anda kalau saya mengaku Yesus sudah Tuhan. Pasti. Siapa sebenarnya yang namanya Tuhan di sini, Anda atau Yesus? Yang namanya pengikut itu sudah pasti Yesus Tuhan. Dari mana ilmunya? Saya percaya ilmunya dari itu mana? Adalah pengikut Yesus. Dari mana ilmunya Yesus itu Tuhan? Abang, dari mana ilmunya Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya Yesus Tuhan? Iya. Yohanes 1 ayat 1. Oh, dari Yohanes. Kenapa enggak dari Yesus? Loh, itu berarti Yesus ngaku-ngaku kalau dari Yesus. Loh, harus. Oh, enggak bisa. Itu bedanya Mister Suma dengan lucu kita. Saudara saya ini. Ketika Yesus mengaku sebagai manusia, Anda tidak percaya. Ketika Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, Anda tuhankan. Anda sehatkah? Yesus itu kita percaya bahwa dia manusia dan dia Allah, Tuhan. Nah ini dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Dia alat.
siapa? Ya Alkitab. Nah, Alkitab berarti Alkitab yang mana? Alkitab, adakah Alkitab yang lain, Mr. Suma? Oh banyak. Ada Barnabas, ada Filipus, ada Thomas. Emang ada itu Andreas. masuk dalam kanonnya Ya itu Alkitab? urusan Anda mau Lah, terima iya, maka ataupun tidak. jangan Makanya saya bawa-bawa bertanya. kalau Mr. Suma mengatakan makanya saya Alkitab, jangan bawa-bawa masuk Injil Thomas, Injil Barnabas. Kan mereka murid-murid juga. Bukan masuk dalam bukan. Alkitab itu. Bukan muridnya Yesus mereka itu. Bukan masuk dalam Alkitab. Alkitab itu yang bukan. ada saja Yang saya ditulis. tanya bukan murid Yesus mereka itu, bukan. Saya tidak tahu kenapa tidak masuk. Tepuk tangan itu. kalau begitu. Cari tahu. Cari tahu. Mau tahu itu. jawabannya? Mau tahu jawabannya? Kalau bicara Alkitab yang ada 66 kitab itu, jangan Mau tahu bawa jawabannya, Pak? yang namanya kitab Barnabas, Filipus. Mau tahu Apalagi jawabannya? yang kitabnya Mr. M itu. Mau tahu jawabannya, Bang? Boleh. Oke. Karena sang serigala menjual Yesus untuk jadi Tuhan bagi Vatikan. Kalau Yesus dijual dengan buku yang mengajarkan dia kawin, dia tidak mati, dia kemudian tidak terkutuk, mana laku bagi Vatikan? Kan tadi sudah saya ajarin ke abang, ada serigala yang mencuri barang Yahudi lalu kemudian dijual ke Vatikan Romawi dan Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sebenarnya begini Pak Suma, sebenarnya ini tidak kalau cerita itu sebenarnya tidak cocok lah. Kenapa nggak cocok? Satu sisi bicara ini, mestinya kalau bicara Yesus itu Yahuda, ya. Maksudnya? Kalau cerita tentang Yesus ya Yahuda, bukan Benjamin. Lah, kalau bercerita tentang Yesus Yehuda, kalau bercerita tentang Paulus Benjamin. Yang melantik Yesus menjadi Tuhan siapa? Nah ini yang baru ini. Makanya mari kita buktikan abang ya. Abang tahu kitab Roma, bukan Roma Irama ya, atau Asep Irama, bukan. Abang tahu? Ya. Itu Roma, itu bukunya siapa bang? Mr. Paulus. Paulus Ada ini juga, dari ya. Paulus ini keturunan apa tadi? Ya kalau menurut Suma itu kan Benjamin. Kok menurut saya bang? Jangan fitnah saya lah bang. Iya, kalau itu kan tadi dibawa begitu. Jangan kalau saya sih masih meragukan karena saya belum baca itu. Semakin dibenci nanti sama Oten. Jangan silakan aja. Yang mengatakan Paulus itu keturunan Benyamin siapa bang? Saya tidak tahu. Filipi itu bukunya siapa bang? Bukunya siapa? Paulus. Berarti Paulus bang yang mengaku sebagai keturunan Benyamin. Jangan fitnah saya lah. Oke. Terlalu banyak nanya ke saya, Mr. Suma, karena saya ada undangan nikah. Saya KO aja ya. Anda KO? Maksudnya? KO, you know KO, kick out. Tadi saya mendengarkan Anda KO. Iyalah, enggak apa-apa lah. Ini keturunan Benyamin. Cuman saya titip pertanyaan, Mr. Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Suma, saya titip pertanyaan. Kalau dari pihaknya Mr. Suma mengatakan bahwa berislam itu harus logika dulu baru iman, menurut saya tidak bisa, karena kalau logik itu kan masuk akal kan, Mr. Suma. Iya. Nah, Allah kalian tuh kan tidak jelas itu, tidak ada itu illogical. Itu ya, saya baik. keluar ya. Baik. Sekarang saya KO saja. Oke, jadi di Islam itu bang, di Islam itu boleh beriman dulu baru berakal, boleh berakal dulu baru beriman, boleh dua-duanya boleh. Yang pasti jangan beriman, tidak berakal. Nah, kalau di kami itu iman, tidak beriman. imani saja. Kalau di Anda, karena gini, Mr. Suma. Kalau di Anda apa tadi? Anda Mr. Suma itu secara ilmu pengetahuan cerdas, tetapi dari segi Alkitab itu 0. Oh, saya lagi 0 lagi. Iya. Tepuk tangan dulu buat abangku ini. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu cukup imani saja?
Ya imani saja karena memang baik. Saya mau otak tepuk tangan atau mau otak kami dan ditertawakan? otaknya Mr. Sumat tidak akan pernah bisa menelaah tentang ketuhanan. Oke, baik. Saya Baik. dulu ya, ada Iya, kawinan iya. undangan sih soalnya. Iya, terus kapan lagi saya terapi, boleh Bang? boleh bilang saya tidak punya ilmu, boleh enggak apa-apa dan saya Loh, KO. tadi gitu. kan cuma modal iman katanya. Kita hargai Iya. itu. Iya, berarti ilmu nggak ada ya? Ya ilmu itu sains ya. Bukan ilmu pengetahuan tentang Bible. Nah iya, sains itu ilmu pengetahuan, tetapi soal hikmat Tuhan Bukan itu sains. Kalau berbicara mengenai Bible, bukan sains karena nggak masuk. Nggak bisa. Ya, makanya Nggak bisa. imani saja. Oh, gimana saya? Tepuk tangan ya, Bang ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Senang berdiskusi dengan Mr. Suma. Mari sama-sama Iya. kita cerahin umat kita Pak ya, semua. Iya, oke. Oke, thank you. Nanti ketemu lagi ya, Bang. Oh, Cari siap, saya. siap. Oke, Dia siap. pendeta ini pendeta imani saja ya Pak ya. Oh, Oh siap, memang itu. Iya, Wih. tepuk tangan lagi. kampret. Keren, Kristen. Mantap. Pengakuan yang sangat Aduh, dapat hiburan ini. memukau. Jadi kalau sudah buntu dia tinggal imani saja. Iya, jadi teman-teman kalau punya catatan-catatan utamanya Laskar Api, kalau Anda rajin mencatat data-data yang kita sajikan tadi itu insya Allah akan melumpuhkan selevel pendeta sekalipun. Terkait dengan hukum Taurat untuk Bani Israel, adakah kemudian nabi-nabi Israel menerima mandat, menerima perintah, wahyu, ilham agar wahyu yang dia terima itu disampaikan kepada orang yang hidup berdampingan dengan Bani Israel. Tadi itu jujur kali, nggak ada. Maka muncul pertanyaan, kok hari ini Vatikan punya kitabnya orang Yahudi? Akan bingung nanti di situ dia. Ya, dicatat ya teman-teman. Oke, silakan dilanjut. Kita iya, sapa Nyong. fokuskan juga di Kejadian 49 itu. 49 nomor 27, Benyamin keturunannya akan seperti serigala. Kehidupan abad pertama, Yesus mewanti-wanti serigala. Ternyata ada yang mengaku sebagai keturunan Benyamin. Oke, Filipi 3 nomor 4 nomor 5. Itu dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Filipi. Oke, silakan. Makasih Bunda. Kita sapa Nyong, siapa nih? Nyong Erik Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa yang ini disampaikan? Maaf bos, saya mau turun dulu, mau maghrib dulu. Saya tiba-tiba tuh Oke, di atas silakan. ini. Ya, Oh iya. mau Iya, maghrib Bang. dulu, bang. Oke, silakan Bang. Silakan. Maaf bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh pendeta kah? Kayaknya sih. Jujur tadi itu ya, Masya Allah. Imani aja ya, imani aja. Imani aja katanya. Gitu gak ngomong dari awal ya, imani aja ya, selesai langsung. Iya, kalau aspek imani aja ya nyerah kita. Iya. Imani aja ya udah nggak pakai otak soalnya, ngapain mikir ya. Ya betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Teos, alhamdulillah ada Bang dari mana Jumbo. Teos? Kemana aja bang? Waduh, 10 tahun sudah kita tidak jumpa. Padahal baru tadi. Ya lanjut bang. Tadi kepental Bunda Rama tadi, maaf. Sebentar. Oh Lanjut, Bang. iya bang. Iya. Oh ya, maaf Bunda Rahma, mohon dong ini viewernya suruh tolong follow aku dong. Ini akunku masih kecil ini. Oke. Ya silakan ya. Saya Yang follow juga netizen ya. ini yang 1000 ini silakan. Sudah. Polo-polo ya, saling polo ya. Sudah dilaporin Bunda Natali, sudah Dewa laporin. Ya, Kok dilaporin? Apa yang dilaporin Bang Dewa nih? supaya kena ban. Astagfirullahaladzim. Itu akunku yang satunya kena banned sampai minggu depan loh. Nyebelin banget. Bangkit di hari ke-7. Nggak bisa banding, Dek. Nggak bisa. Aku biarin aja, nggak ngerti soalnya, takut malah tambah runyam, nggak ngerti soalnya Bang. Ini masuk, habis itu pencet live. Heeh. Ketik, ada kan live tuh, live. Nanti ada muncul keterangan.
ketik keterangan itu, terus banding. Nah, gitu aja. Oh, itu Cuman nanti 2 bandingnya langkah. kalau nanti nggak ada kayak ribet kayak YouTube gitu nggak ya Bang? Enggak. Enggak ada. Nanti coba besok, coba lagi apakah dia sudah di ACC bandingnya atau tidak. Nanti ada keterangannya, banding Anda tidak disetujui. Berarti nunggu sampai hari yang ditentukan. Saya udah sering kayak gitu. Kena lapor juga, ke Bennett juga, saya banding. Enggak sampai 10 menit bisa dipakai lagi. Oh gitu. Jadi Dulu kan cuma bentar, ini kok jadi seminggu. Dulu paling cuma sehari, ini kok seminggu. Jadi gitu Iya. ya Bang ya? siap. Kalau Ketik sudah live, ke Bennett klik seminggu, live-nya. siap-siap kena permanen. Enggak lah, Siap-siap ih kena Bang permanen. Dewa nih kok Enggak, jahat bukan banget nakutin. sih. Bukan nakutin, itu fakta. Dewa pertama bangkit di hari pertama, bangkit di hari ketiga, bangkit seminggu, akhirnya blokir permanen. Gara-gara apa? Gara-gara baca Bible. Gara-gara baca Bible, Dewa. Ini adalah satu bukti ya, Bible itu kita berbahaya. Bukan hanya tidak boleh dibaca sama anak kecil, TikTok aja tahu. TikTok tahu, Bang. Enggak aduh Bang Dewa. Itu apesnya Bang Dewa aja. Akunku enggak lah, insya Allah enggak lah. Soalnya gini deh, ada benarnya. Pada saat waktu Ngeri itu, ya? iya, saya baca Quran. Terus kemudian Pak Pipo suka, aku bacanya terus. Datang Dewa, baca juga Baca Bible. Bible. Betul Bennett itu. langsung. Ke Bennett dia. Mampus, masih mau aku datang besok. Kayaknya bahasanya yang penuh Iya. ini ya. Penuh khasnya mereka kayaknya ya. Jadi Iya. gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Suma, salam Iya, kenal salam Bang kenal. Dewa, Sama-sama. Bunda Rahma. Iya. Ya. Hati-hati di jalan. Jangan nyopet. Jangan nyopet ya. Gimana sehat Gurunda? Alhamdulillah. Sehat. Insya Allah, alhamdulillah. Bunda Rahma sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bang Dewa nggak sehat Bang Dewa? Alhamdulillah dompet doang, six pack. Oh Ya, Bang, Pak habis dosen, maghrib- Pak dosen habis Ardi, maghrib aku nggak Dewa- ditanyain ya, Pak dosen ya, Pak dosen Ardi. Habis ya, Pak maghrib dosen. Dewa ke Bandung, Dewa ke Bandung ya Iwan Pila ya, minta doanya. Ada orang yang ingin bersahadat, tapi dia pengen bersahadatnya itu di masjid. Setelah melakukan Masya Allah. proses syahadat, dia minta diantar untuk hitan. Doain ya. Masya Gitu aja Allah. dari Dewa. Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah. sekarang habis maghrib udah prepare Dewa. Udah siap, udah pakai udah kuku-kuku, udah si SD. Wah, udah prepare lengkap Hitan hari ini. lasker aja Bang Dewa biar cepet. Hitan lasker. Itu Laser. tadi iya enggak, Dewa kan bilang ke dia, gimana kalau dihamplas aja gitu kan. Dia nggak mau dihamplas. Pengennya Pakai kapak selesai. supaya kelihatan mengkilat kalau dihamplas 12 gitu kan. Oke, kita sapa Boda. Boda, assalamualaikum, selamat sore. Boda. Oh, Muslim ya. Silakan. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak keras dikit Bang, bisa nggak suaranya? Agak deket dikit. Iya, saya maafkan. Lanjut. Ya Mas, arahnya kami sudah paham di sini. Ketika Bang Juma menyampaikan, diusahakan nanti kepada Iwan Pilah yang naik, jangan dulu mengucapkan salam karena Bang Juma di sini bukan hafalan, bukan membaca, tetapi berdasarkan dari apa yang ada di pikiran Bang Juma. Jadi ya sudah. Kok di bawah katanya suara kita mati ya? Kok bisa ya? Teman-teman sorry. Di bawah ini suaranya nih katanya nggak ada ini. Ada kok. Ada. Jadi arahnya ke situ Bang. Jadi jangan sampai ketika ada umat muslim nanti, pada saat lagi menerangkan, jangan dulu mengucapkan salam sampai beliau itu selesai. Kami terima sarannya nggak apa-apa. Karena yang namanya ucapan salam itu pada kita wajib menjawab. Setelah itu konsentrasi buyar. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Nggak apa-apa Mas. Ya. Ya nggak apa-apa.
suaranya Pak Bodah ini yang atas kedengeran, tapi yang bawah nggak kedengeran. Saya baru HP-nya istri saya, itu nggak kedengeran suaranya Pak Bodah, tapi teman-teman yang lain kedengeran sampai bawah. Nggak apa-apa, saya maafkan. Nggak, maksudnya saya menginformasikan aja gitu. Lanjut. Uniknya diterima, Bang. Ya, itu juga benar. Itu juga benar. Kalau saya sih alhamdulillah nggak masalah ya. Cuman kan terkadang teman-teman kita tidak semuanya mau diganggu ketika bernarasi. Contoh Bang Handi, jangan sekali-sekali tiba-tiba naik Assalamualaikum kalau dia lagi ngomong, atau tiba-tiba hostnya nyeletuk pada saat dia ngomong. Oh, dia nggak suka kali itu. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau saya mungkin karena sudah terbiasa, insya Allah aman. Tapi kalau teman-teman yang lain itu tidak semuanya suka, karena memang terkadang orang menjelaskan itu butuh berpikir untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Tidak semuanya orang itu bisa menyampaikan satu materi di mulut sementara dia memikirkan hal lain. Tidak semua orang bisa. Tapi ada juga orang yang bisa. Saya sambil menjelaskan, alhamdulillah saya bisa balas WA teman-teman itu, saya sambil balas sambil menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh lawan diskusi. Saya bisa, tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Itu makanya terkadang saudara-saudara kita merasa terganggu. Bahkan ada yang ngambek sampai hari ini nggak mau lagi masuk di Komal itu. Gara-gara itu alasannya. Nah, jadi masukan saudara kita, saudara Boda ini itu adalah sesuatu yang sangat positif. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang Boda. Barakallah. Ya, arahnya kami sudah tahu kok Pak, arahnya Pak ya. Arahnya sudah tahu, nggak usah diputar lagi. Makanya Dewa ngasih saran seperti ini Pak. Ketika umat muslim mau berdiskusi, kalau mau berdiskusi, jangan lupa yang paling pokok utama itu adalah berdoa dulu. Berdoa Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa konon katanya di riwayat yang pertama mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu kalau berbicara itu gagap. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang kedua, Nabi Musa tidak bisa bilang Itu pendapat ya, pendapat. Makanya kita diperintahkan dalam hal melakukan apapun juga kita berdoa dulu, doa Nabi Musa alaihissalam, Robbi Sohri Sodri sebanyak 3 kali. Kalau misalkan kita sudah berdoa, artinya kita sudah melibatkan Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun pada saat kita berdiskusi, kalau kita melibatkan Allah, semua akan beres Mas. Semua akan beres. Gunakan pikiran, jangan gunakan pikiran ketika diskusi, tapi gunakan hati. Pikiran licik, tetapi hati tidak. Begitu Mas ya. Baik, siap. 86, 90. Baik. Ya, sama-sama. Hati-hati, jangan Oke. Wah, makasih Bang Boda Batam, Masya Allah. Barakallah. Izin bentar, Bang Zuma, Bunda, dan teman-teman Bang Ardi juga. Mungkin saya izin turun ya Bang Zuma. Karena ada aktivitas sekarang nih. Makasih Bang Rahmat. Makasih Bang Cinta Salam. Mohon juga nanti Bang Zuma ya, mohon ikuti balik akun saya Bang Zuma. Ya, sudah. Karena Abang bisa dapat notif. Bang Ardiansa juga, kita sering sering bersatu di rumah anak Batak ini. Oh, ini Bang Rahmat ya? Iya. Oh, saya pikir Bang Cinta Solawat yang ngomong barusan. Jadi hilang konsep yang mau saya utarakan. Siap. Oke, saya follow ya Bang Rahmat ya. Saya follow ya. Sama Bang. Saya follow. Oke. Konsentrasi dan Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Bang Erik. memecah konsentrasi. Suaranya mirip. Nggak ada lagi tamu kita ya. Jadi itu teman dia tadi itu memberi masukan supaya jangan nggak nyampe ke bawah ini penyampaian tadi Pak siapa namanya tadi. Dia menghimbau supaya ya Ustaz, ya Gurunda Ustaz. Dia menghimbau supaya jangan
tiba-tiba masuk memberi salam padahal diskusi sedang berlangsung, terutama penyampainya Gurunda kan sangat sangat inilah ya teman-teman, itu yang disampaikan tuh. Kita siapa ini ya, ruang bicara, silakan, apa yang disampaikan Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati semua guru-guru di sini, terutama Bang Suma, idola saya. Masya Allah. Di rekaman Facebook, YouTube sampai hari ini, alhamdulillah saya selalu mengikuti. Allahu Akbar. Makasih Bang. Ini dari Polewali Mandar. Wow. Jadi tadi saya sangat kok grogi ya. Saya sangat tertarik dengan masukan Bang Suma bahwa dicatat catatan, artinya terkadang memang kita ketika di lapangan terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu itu, tapi kadang buyar karena kurangnya catatan. Ya, terutama teman-teman API, bagusnya kalau ada semacam buku sakti, seumpama contoh misal berbicara masalah konsep ketuhanan, linearnya adalah ayat ini, surah ini seperti itu. Jadi kita gampang untuk mencarinya, karena kalau namanya susah ya. Kadang catatan saya itu hilang, loh ini berbicara masalah Yesus disalib, ayat apa lagi ya, surah apa? Itu kadang buyar juga di situ. Jadi saya minta kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang ini adalah semacam buku saku begitu, biar kita gampang dalam ini. Apalagi di daerah saya kan dekat dengan daerah Mamasa. Terkadang ada kita diskusi-diskusi, jadi saya balik loh. Kan pernah saya dengar Bang Handi bilang jangan berbicara politik. Saya sangat setuju. Tetapi orang politisi lah yang saya ajak masuk ke perdebatan lintas agama. Contoh misal ada rapat, saya membesarkan volume suara saya sehingga mereka itu bertanya, apa itu ribut? Jadi saya bilang ini seperti ini, begini. Wih, bagus juga ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang ada beberapa pimpinan parpol itu yang setia mendengarkan obrolan Bang Suma. Nah, seperti Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya bilang, ya memang kita harus peduli teman-teman. Saya bilang sama teman-teman partai bahwa memang kita harus peduli. Karena Muslim yang tidak peduli dengan politik, maka siap-siap kata presiden ini ya, maka siap-siap kita akan dibimbing oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Iya. Jadi alhamdulillah ada beberapa ketua partai, mungkin mereka ada salah satunya ini yang mendengarkan ini. Ya, mudah-mudahan ketika nanti ada yang masuk, jadi ini kan bukan saya berkampanye Pak ya, mohon maaf Abe. Ada masuk, pedulilah dengan Islam, karena belum tentu 50 tahun ke depan generasi kita masih menyembah Tuhan yang kita sembah. Minimal kalau peduli Pak, kirim singa lah ya sampai pejabat-pejabat di tempatnya Pak. Jadi kadang saya bisa jadi yang berjuang. Kok bisa aja usulnya Bang Erik kayak gitu dah. Enggak, jangan buram-anti pendarahan, Bu. Jadi saya bilang terutama teman-teman ini kalau kebanyakan teori Pak, mohon maaf ya. Kebanyakan teori itu Pak capek. Ini ya. Iya. Aplikasikan Pak. Wow, gitu ya Bunda ya. Iya, aplikasikan. Ya, mudah-mudahan ada teman yang lolos nanti, mereka bisa memperjuangkan minimal perda penghapusan buta huruf mengaji di daerah yang dia. Amin. Kan minimal itu. Karena saya amini yang baik-baik semuanya Pak. Yang baik-baik saya amini, penghapusan buta huruf mengaji saya amini, pengiriman singa saya amini, semuanya saya amini Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan ada rezeki dipinjamkan oleh Tuhan. Oleh karena ini sudah maghrib, salam hormat kepada semua yang di atas.
terutama Gurunda, walaupun saya tidak diakui murid, tapi insya Allah di akhirat nanti saya akan berdiri bahwa banyak yang saya tahu tentang lintas agama ini. Sudah mendaftar Laskar, Pak? Mohon maaf, Pak, sudah mendaftar Laskar API? Sudah sangat ingin, tapi apa ya, anak-anak lah yang akan ini kan ada. Ada Bapak ini, mohon maaf, Bapak ini pejabat. Oh, bukan. Saya bukan orang biasa. Saya orang biasa. Cuma ada anak 2 orang yang Pak, syaratnya kalau mau jadi murid, Pak, kalau syaratnya mau jadi murid, Anda harus membenci orang tua, istri, anak, dan keluarga dan saudara perempuan laki-laki. Kita jarang Bibel. Beda. Bibel itu, woi. Beda ini, kepalanya beda ini. Lagi Rumini nanti. Ada anak. Ini bukan Tuhan Bapak, Pak. Ini Bapak betulan, bukan Tuhan Bapak. Oh, anaknya. Oke, nanti anaknya di ini, Pak, ya suruh gabung. Iya, ada kebetulan ada yang di pondok itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan, Pak, anaknya, Pak. Laki-laki perempuan semua, Pak. Oh, laki-laki semua. Laskar semua, Laskar API insyaallah. Bang Ruang. Abang saya ini di Polmas. Iya, di Polmas di Polewali, Pak. Kenal dak dengan seorang camat yang juga pengembang perumahan? Si Pak Tanawali mungkin, bukan? Sampaikan salamku sama beliau. Iya. Awan itu, iya. Insyaallah, Pak Ustaz. Sampaikan bahwa katanya Pak Tanawali sering jumpa dengan Bang Suma di kantor. Siap Gurunda, siap. Iya, tapi dia nggak kenal Bang Suma itu. Oh iya, bisa. Ya, nanti dia kenal nama itu. Iya. Padahal kami beliau sering di tempat saya. Oh iya, kebetulan ya. Pak Tanawali, iya. Iya, insyaallah saya sampaikan kalau. Salah satu stafnya juga kepala desa baru-baru jumpa dengan saja dia ke kantor. Pak siapa namanya nih? Bang siapa? Bang Herman atau siapa nih? Oh iya. Tempatnya Pak Tanawali tadinya dia kepala desa, dia sekarang yang gantikan di situ. Oh iya. Beliau juga alhamdulillah ya karirnya bagus. Iya betul. Teman kita juga. Iya. Kita mau ke sana makan durian katanya. Iya, tempat durian itu Gurunda. Pak Kasim. Iya. Tapi sudah maghrib ini, mudah-mudahan baik semua. Insyaallah saya itu setiap malam bahkan tembus subuh kadang mendengarkan itu debat-debat apa dari dulu itu. Mulai zaman Pak Lansem apa itu saya ingat betul itu sampai ada perempuan juga dulu itu yang sangat menghujat apa. Makanya sekarang itu kalau saya masuk ke room ini non Muslim saya kit sesuai dengan perintah, saya patuh aja, enggak mau karena ya begitu kadang kita enggak tega enggak ini, tapi ya namanya dunia debat ya harus begitulah. Oh iya. Oke, salam jadi sama saudara-saudara kita yang ada di sana, abangku. Mana tahu di Polmas kita bisa besarkan api. Amin. Segera koordinasi dengan kita. Iya. Ya insyaallah Ustaz. Bang Suma aja Ustaz itu gue. Ustaz kan itu yang dia. Guru itu panggilan dari kata lain itu ya Ustaz juga. Saya guru kungfu kalau saya. Oke Bang, kita sama-sama satu provinsi mau maghrib juga betul. Iya. Kita sama-sama pamit, tapi kita tetap stay di sini. Iya. Kalau misalnya ada onten yang mau naik silakan saya diturunkan. Ya mudah-mudahan ada itu tadi. Bunda saya ini ada semacam buku itu yang ini kalau berbicara masalah ini Alkitab surah ini ayat ini nomor sekian. Jadi kita tidak ini lagi kan itu masukan sih. Kalau bisa diwujudkan itu alhamdulillah biar kita, Insyaallah. Macam buku buku sakti ya namanya. Iya, buku panduan teologis praktis. Praktis ya. Iya. Terima kasih banyak semua teman-teman. Sama-sama Bang. Gurunda Tabe. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya api di bawah. Mohon izin Gurunda. Iya silakan. Teman-teman yang di bawah. Kalau mau daftar di API bisa dicek di Google-nya masing-masing www.apologetislamindonesia.org, atau kalau bingung teman-teman bisa masuk ke akun saya yang warna biru itu atas nama Ardiansa, itu di situ ada bio. Nah, bionya itu ada linknya, itu bisa diklik di situ
Ya, diklik link di bio saya, kemudian silakan mendaftar. Salah satu syaratnya adalah KTP. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti setelah daftar, silakan dicek emailnya secara berkala. Silakan dicek. Aduh, di mute dulu kalau baru masuk. Nah, gitu ya. Sampai mana tadi? Lupa kan? Kampretnya. Udah. Lanjut. Tentang bio. Ya, saya teman-teman silakan diklik linknya, siapkan KTP, di situ nanti akan ada upload KTP. Nah, dilengkapi semuanya wajib diisi, kemudian dicek emailnya secara berkala, nanti akan mendapatkan link Telegram melalui email Anda. Begitu ya, setelah masuk Telegram baru silakan bergabung bersama Laskar Api. Lanjut Gurunda, teman-teman yang lain. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat hidayah dan juga iman istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam, dan juga kepada sahabat yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, Curious Moto Channel, Natalia Channel, kemudian Zulkifli Mabas Channel, Ardiansa Channel, Cinta Sama Channel, dan semua channel-channel YouTube ya. Semoga kita semua tetap istiqamah, rapatkan barisan, luruskan saf untuk kemudian mengatakan la ilaha illallah kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.